Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah project Figma ya. Nanti di Figma-nya itu akan terdiri dari beberapa halaman atau beberapa page gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa button dan juga beberapa komponen grup. Oke, langsung saja kita buka Figma-nya. Figma. So, kita buka Figma, kemudian masuk ke New Design File. Kita akan bikin dari baru. Kemudian kita bikin frame-nya terlebih dahulu. Oke, sebelum bikin frame mungkin kita akan namain terlebih dahulu ya file Figma-nya. Ini kita akan namain tugas Figma 1 JValley UI UX. Ini nama saya Sko Saputra. Oke, namanya sudah kita buat. Oh sorry, ini udah masuk frame aja. Tadi lihat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita langsung saja kita akan bikin frame karena nanti di sini bakal ada 3 frame atau 3 page gitu ya. Ada page home, page login, kemudian page register gitu. Kita akan menggunakan frame-nya yaitu Android Large. Kita pilih. Ini sudah muncul ya. Di sini ada layer, kemudian di sini sudah muncul untuk page-nya. Kemudian di setiap page-nya nanti kita akan buat akan bikin grid ya. Untuk gridnya ini kita bikin grid pada kolomnya saja. Kemudian ada 4 grid. Kemudian untuk marginnya kita bikin 20 pixel. Oke. Nah, karena nanti kita akan bikin 3 page ya. Sementara kita bikin terlebih dahulu 3 page yang untuk 2 page yang lainnya. Ini tinggal kita copy paste saja atau tinggal diduplikat ya. Duplikat itu tinggal kita klik Ctrl D. Nah, ini kita namain home page. Kemudian login page. Yang ketiga adalah register page. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan nampilin judul terlebih dahulu di setiap page-nya ini. Pertama di homepage kita akan ngasih tulisan homepage. Oke, klik sembarang tempat. Kemudian untuk ukurannya 24 ya. Lalu kemudian ininya bold gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga selain homepage juga akan menambahkan di login page dan juga register page. Caranya adalah kita nggak perlu bikin lagi dari sini ya. Kita tinggal copy paste aja. Ctrl C, kemudian masuk ke login page, lalu Ctrl V. Kemudian kita tinggal ganti aja nih namanya login page. Oke, begitu juga di register page. Tinggal kita Ctrl V aja, lalu kemudian kita sesuaikan namanya menjadi register page. Oke, kita sudah membuat 3 halaman atau 3 page gitu ya, dan sudah kita kasih nama di masing-masing page-nya. Selanjutnya kita akan membuat button gitu ya. Karena nanti di homepage ini akan ada button login dan juga button register. Oke, sebelum masuk ke sana kita akan bikin frame terlebih dahulu. Ini kita bikin frame khusus master komponen. Frame yang digunakan untuk menempatkan atau menyimpan si master komponennya nanti.
Master komponen itu kegunaannya supaya supaya memudahkan kita ketika ada perubahan. Jadi ketika ada perubahan gitu ya di komponennya, itu kita cukup edit di master komponennya aja. Kemudian nanti child komponennya itu akan berubah menyesuaikan dengan parent komponen atau master komponennya. Master komponen. Oke. Lanjut, di master komponen ini kita akan membuat komponen. Yang pertama yaitu login page, button login gitu ya. Kita bikin dari rectangle gitu ya. Bikin rectangle-nya terlebih dahulu. Untuk ukurannya kita sesuaikan ya 320, lebarnya kemudian tingginya 40. Kemudian ada roundednya juga atau sikunya itu kita bikin melengkung 10 inch. Kemudian untuk warnanya bebas. Sini kita pilih warna warna biru gitu ya. Oke. Sudah, lanjut. Kita tambahkan teks di sini ya. Teksnya yaitu teks login. Oke, kita klik sembarang, jangan di enter. Terus ini kemudian kita sesuaikan, di sini kita pilih 14 aja. Lalu kemudian ini kita sesuaikan aja ya reguler. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita sesuaikan posisinya supaya dia berada di tengah-tengah si buttonnya ini atau rectangle-nya. Tinggal kita klik. Ini align center, horizontal center, dan align vertical center. Oke, sekarang sudah ada di tengah-tengah. Lanjut, kita namain. Untuk rectangle-nya kita namain button. Lalu kemudian untuk loginnya kita biarin aja ya namanya login. Lalu kemudian kita bikin dua ini ya antara si teks dan rectangle-nya ini menjadi sebuah komponen gitu ya. Jadi kita select aja dua-duanya. Bisa select dari layer yang ini atau juga bisa kita select dari sini langsung gitu ya. Pilih ini create component. Oke. Maka jadilah dia sebuah komponen gitu ya. Oke. Kita namain ini button login. Kasih nama button login. Oke. Setelah itu kita pindahkan atau kita kasih si button login ini ke homepage. Akan kita taruh di homepage gitu ya. Oke, caranya ini kan sudah berhasil kita bikin atau kita buat. Caranya kita taruh dulu untuk layernya di homepage. Lalu kemudian kita masuk ke aset. Ini homepage-nya kita gedein dulu ya. Kemudian kita pilih master component. Kemudian kita pilih button login-nya. Kita taruh di sini. Sesuaikan aja posisinya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke layer. Di sini sudah terlihat bahwasannya untuk homepage kita atau layer homepage ini sudah memiliki komponen gitu ya, komponen login. Tapi komponennya merupakan dari child-nya. Untuk membedakan komponen tersebut merupakan child ataupun parent-nya, bisa kita lihat dari sini ya. Kalau parent itu dia ada 4 kotak seperti ketupat ini. Sedangkan ini cuma ada 1 kotak aja kayak gini nih. Jadi nanti ketika ada perubahan di sini, maka di sini juga akan ikut berubah gitu ya. Kenapa kita pisahkan antara kenapa kita pisahkan khusus bikin layout master komponen supaya nanti biasanya kan untuk komponen-komponen ini digunakan di beberapa page. Supaya nanti di beberapa page tersebut apabila ada perubahan itu juga akan mengikuti
si misalkan ada perubahan warna gitu ya, itu juga akan mengikuti warna yang ada di masternya, seperti itu. Oke, ini login page sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat komponen register ya. Sama seperti pembuatan komponen login. Kita bikin dulu dari rectangle-nya 320 untuk lebar, kemudian tingginya 40. Rounded-nya juga sama, di sini 10 pixel. Kemudian warnanya atau fill-nya kita pilih, boleh pilih merah juga bisa, bebas ya. Kemudian kita masukkan juga, tambahin teks. Di sini teks register ya. Register. Oke, lanjut kita bikin dia ke tengah. Registernya, oke. Kita rapiin dulu nih. Oh, salah ya. Oke, setelah dua button ini kita bikin, sekarang berarti kita sudah membuat 3 halaman login page dan 2 button login dan juga register gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan konekin atau bikin prototipenya. Jadi ketika user tapping atau nge-tap login itu akan diarahkan ke login page. Kemudian ketika user tapping register itu akan diarahkan ke register page. Caranya adalah klik, perhatikan layarnya. Ini kita pilih layar button login gitu ya. Kemudian kita pilih prototype, lalu kita bikin interaction-nya. Kita pilih interaction-nya on tap, sudah benar. Lalu kita pilih yang navigate to. Navigate-nya kemana? Yaitu karena kita setting di button login, kita pilih login page. Nah, untuk animation-nya bebas, bisa move in dan juga move out gitu ya, nah, kayak begitu. Oke. Lalu kemudian sama halnya dengan button register. Button register kita kasih interaction-nya. Pada saat di tap, on tap, dia akan dinavigasi ke register page gitu ya. Kita pilih. Nah, animasinya juga bebas, move in dan move out. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita tes, kalau kita coba nih di Figma-nya. Nah, kita coba di sini, klik login, lalu akan masuk ke login page. Ini kita masih manual ya, mundurin karena belum ada tombol back-nya. Register akan masuk ke register page. Oke, seperti itu ya untuk sementara. Oke, lalu selanjutnya yaitu kita akan membuat ini udah. Kemudian kita akan membuat komponen form group yang terdiri dari label berbentuk teks email dan sebuah rectangle untuk input field seperti contoh di bawah ini. Oke, jadi nanti kita bikin komponen formnya, form group. Jadi di dalamnya nanti akan ada beberapa varian gitu ya. Langsung saja kita pindahin dulu, jangan lupa pindahin ke desain, jangan di prototype ya, karena nanti takutnya akan mengarah kemana-mana kursornya. Kita masuk ke master komponen, kita bikin di master komponen ya untuk ini. Kemudian kita pilih rectangle. Rectangle-nya biasa kita bikin 320 dan juga 40 ya untuk tingginya. Oke, kemudian biar garisnya nampak, kita pilih stroke. Pilih stroke. Kemudian untuk warnanya kita agak bikin lebih putih gitu ya, biar
nanti lebih nampak ya, seperti itu. Kurang ya. Nah, ini untuk frame-nya, rectangle-nya sudah kita buat, lalu kemudian kita akan tambahkan sebuah ini ya, namanya sebuah teks ini dengan keterangan email. Klik sembarang, nah, kita taruh di sini. Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ini akan kita jadikan sebuah komponen gitu ya. Setelah menjadi komponen, nanti akan kita buat menjadi sebuah varian gitu ya. Ya, untuk ininya akan kita namain, rectangle-nya akan kita namain form control ya. Lalu kemudian ininya kita namain label. Oke. Lalu kemudian kita bikin form control dan label ini menjadi sebuah komponen gitu ya. Kita create komponen. Ini kita namain form group. Oke. Nah, lanjut kemudian kita buat variannya ya. Kalau kita dibuka di sini ada beberapa variannya, ada 1 2 3 4 5. Kita bikin variannya, kita klik lalu kemudian klik varian. Oke. Varian email aktif. Ini akan varian 2 ini akan kita jadikan varian email aktif gitu ya. Kita ganti dulu namanya, jangan lupa kalau varian ganti namanya setelah properti ya. Setelah properti sama dengan baru kita ganti namanya. Ini email aktif. Bread. Oke, lalu kita tambahin lagi varian di sini. Nah, varian ini akan kita namain. Ini password ya. Password biasa. Oke, nanti kita akan rubah. Nah, sebelumnya kita akan sesuaikan terlebih dahulu label dan juga label dan juga form yang ada di email aktif. Nah, email aktif ini biasanya akan menampilkan sebuah teks di dalam emailnya ya, atau akan menampilkan alamat emailnya. Kita klik aja di sini, lalu kemudian kita tambahkan teks. Kita klik aja di sini teksnya, misalkan emailnya rizcu.saputra@gmail.com. Klik sembarang, kita sesuaikan posisinya ya. Ketika emailnya aktif, dia akan menampilkan alamat email ini gitu ya. Alamat emailnya akan diaktifkan. Oke, lalu lanjut di sini kita akan bikin varian password. Ini namanya kita sesuaikan terlebih dahulu. Nama labelnya adalah password ya. Password. Oke. Lalu ini kita kosongkan saja ya. Lalu kemudian kita tambahkan password aktif dan juga password show ya. Tambahin lagi untuk ininya. Untuk variannya. Ini password aktif. Password aktif. Password aktif itu biasanya ada tanda mata di sini dan juga tanda bintang-bintang gitu ya. Kita akan tambahkan ini
Pertama kita akan tambahkan keterangan passwordnya terlebih dahulu, bintang-bintang biasanya ada 8 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita setting aja posisinya di tengah-tengah. Kemudian di pojok sini akan kita tambahkan tanda mata gitu ya. Nah, tanda mata ini kita ambil dari plugin. Nama pluginnya kemarin itu adalah Material Design Icon. Red. Oke. I atau EY. EY-nya kita pilih EY tertutup. Tertutup atau terbuka ya. Kalau klik buka dia akan show password. Oh iya. Ini aja nih. Oke. Sepertinya sudah masuk tapi masuknya di luar layar. Ini kita tambahin ke dalam password aktif. Si remove I ini. Kita nggak tahu nih posisi di mana. Makanya kita zoom out terlebih dahulu. Ternyata posisinya di sini kan. Tinggal kita tarik aja. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan untuk ukurannya ya. Tuh dia keluar lagi tuh. Masuk lagi. Taruh di sini. Nah, gitu aja. Oke. Di sini. Sudah. Kemudian kita tambahkan password show. Tambahkan lagi variannya password show. Oke. Namanya kita ganti, kita sesuaikan dulu. Password show gitu ya. Nah, password show ini menampilkan di mana nanti passwordnya itu dikasih tahu gitu. Passwordnya apa gitu. Nah, tinggal kita edit aja si bintang-bintangnya ini. Misalkan ini passwordnya coy. Oke, nah kemudian untuk si vektor ini kita agak kasih variasi sedikit ya. Mungkin pada saat kita klik ini nanti dia akan balik lagi ke tersembunyi. Mungkin kita bisa ganti logo red eye ini. Maksudnya kita kasih nama dulu di sini eye icon. Di password aktif kita namanya kita sesuaikan dahulu. Nah, ini kita mau kasih mata, tapi kita pilih matanya yang tertutup ya. Material design, terus kita masuk ke pilih cari mata yang tertutup. Eye. Nah, ini nih. Ini aja nih. Ini juga boleh sih. Blind. Ini aja kali ya. Cerot. Nah, ini posisinya nih. Semoga di atas. Kita masukin aja ke dalam. Red. Nah, udah masuk nih sebenarnya di sini. Tapi kayaknya nyasar. Nah, nyasar sini. Oke, lanjut. Kita sesuaikan ukurannya. Tahan shift, tarik. Di sini. Kalau mau kecilin lagi gitu ya. Juga boleh. Ini juga mau dikecilin lagi. Juga boleh. Ini kita mau kasih misalkan warnanya agak nge-light gitu ya, atau opacity-nya kita atur, kita kecilin juga boleh. Mau disesuaikan juga boleh, jadi tinggal diatur aja sih saturasi ininya. Oke,
sekarang kita udah bikin beberapa variannya ya. Kita rapikan terlebih dahulu, taruh sini. Oke, sekarang kita bikin interaksinya nih di sini. Kita akan buat interaksinya, dimana setelah ketika ini kita ini dulu biar terlihat layernya. Ini ada default, artinya dia berada di sini. Nah, kita pengen ketika user ngeklik ini, ngetap ini gitu, lalu kemudian akan muncul alamat emailnya gitu ya. Kita masuk ke prototype, kita buat interaction, lalu interactionnya ini kita pilih on tap, benar, tapi kita pilih change to. Change to-nya ini ke properti 1, pilih ke email aktif. Nah, pilih sini ya. Kita pilih dissolve aja nih untuk animasinya. Oke. Oke, lalu kemudian password. Nah, untuk passwordnya ini akan kita pilih juga interaction-nya. Ketika dia pilih ngetap password, nanti akan ke change ke varian password aktif ya. Nah, ini password aktif. Oke. Nah, lalu kemudian kita pengen ketika sudah pada tampilan password aktif, si usernya pengen melihat passwordnya, otomatis melihat password biasanya ngeklik ininya ya, ngeklik matanya. Nah, klik matanya, nanti akan muncul ini passwordnya gitu ya. Ini passwordnya akan kelihatan gitu ya. Nah, kita tinggal kasih interaction-nya. Jangan lupa kita klik icon yang ada di sini. Lalu kemudian kita bikin interaction sama ya, on tap, lalu kemudian change to, pilih ke show password. Password show gitu. Dissolve. Oke. Nah, begitupun sebaliknya, ketika user berada di password show, coba kita tengahin dulu deh. Jadi ketika user berada di password show, dia pengen ngumpetin lagi passwordnya gitu ya, dengan cara mengklik ini. Maka logo blind ini akan kita kasih interaksi gitu ya. Interaksinya sama on tap, change to, lalu kemudian kita pilih properti 1, pilih password aktif, dissolve untuk animasinya. Oke. Oke. Nah, untuk untuk interaksi yang ada di di form group ini, di mana interaksinya ini antara varian satu dan lainnya ini sudah kita buat ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin menambahkan si form email dan password ini ke login page tentunya ya. Kita masukin lagi ke desain gitu. Oke, kita tinggal buka login page-nya. Maksudnya layer login page-nya kita aktifkan. Lalu kemudian kita masuk ke aset. Gitu ya. Kita masukin ini, si komponen email ini. Ceprot, kita masukin sini. Kita sesuaikan posisinya gitu ya. Posisinya kita sesuaikan. Lalu kemudian itu untuk email, kemudian kita ambil passwordnya. Oke. Ini setting ada 30 ya. Oke. Nah, di sini terlihat kok email semua gitu ya. Jangan khawatir karena yang passwordnya nanti akan kita sesuaikan di pada layer login page. Kita masuk lagi ke layer.
Lalu kemudian kita masuk ke login page. Ini ada 2 grup ya. Yang pertama form group password. Ini form group email. Ini kita kasih nama dulu deh. Form group email. Form group password. Itu ya. Nah, kalau yang email ini sepertinya sudah sesuai ya untuk tampilannya. Kemudian yang akan kita sesuaikan adalah yang password. Dimana untuk labelnya, ini kita ganti. Kita gedein lagi ya, biar terlihat. Password. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke di sini. Nah, untuk interaction-nya sendiri, kalau kita cek di sini gitu ya, set masuk ke login, ini belum ada interaction ya, belum ada interaction. Selanjutnya kita akan kasih interaksinya, karena supaya ketika si user klik ini, si button email ini akan muncul emailnya gitu ya. Kita masuk ke prototype, kita tambahin nih, ini udah ada nih varian interactionnya, tambahin change to ya benar, ini ke email aktif gitu ya, ceprot, udah benar nih, type email aktif. Nah kemudian yang password ini change to untap interactionnya, kemudian nah ini ke password aktif, kemudian untuk ininya di solve, sudah sesuai ya. Oke, kita cek nih, kita tes. Kita tes di sini. Trot. Coba kita balik dulu. Refresh. Login. Oke, sudah muncul tuh nama emailnya. Password juga sudah muncul nih. Ini matanya kita klik, ceprot, udah muncul. Ini juga kita bisa umpetin, udah muncul ya. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk pembuatan form group ya. Nah, form group. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan, kita balik lagi ke desain. Di sini kita akan menambahkan sebuah button lagi di bawah ini ya. Jadi ketika user sudah masukin email, masukin password, maka ada sebuah button di sini yaitu yang digunakan untuk login gitu ya. Kita bikin aja di sini di master komponen, bikin button lagi. Ini seperti biasa. Kita bikin buttonnya dari ini ya. Sesuaikan aja 320 dan juga tingginya 40 gitu ya. Roundednya 10 pixel. Lalu untuk fill-nya kita kasih merah marun aja lah, boleh. Merah marun ya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan teks login. Login. Kita bikin dia di tengah-tengah ya. Ini juga kita rapiin nih biar sejajar. Oke, ini gimana cara bedainnya ya? Oh ya, ini untuk tulisannya, ini sebenarnya kita harusnya tadi masuknya ke login page gitu ya, login page ke register page. Kalau sebenarnya tinggal diubah aja, sesuaikan aja dengan ininya. Oke, seperti biasa kita bikin komponen. Sebelumnya kita kasih nama dulu. Button, oh ya ini namanya button submit.
Oke, nanti komponennya kita bikin create komponen terlebih dahulu, ceprot, lalu kita namain button submit. Submit, jepret. Oke, nah baru kemudian kita masuk lagi ke login page, karena ini mau kita tambahkan di login page ya. Kemudian kita masuk ke aset, kemudian kita ambil button submitnya di sini. Kita gedein, kita kasih jaraknya di sini 30. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat, setelah user klik button login ini, maka akan ada sebuah keterangan yaitu login sukses gitu ya, login sukses. Nah, maka dari itu kita akan buat satu page lagi. Nama page-nya itu ya, kalau kita pelajari itu apa ya nama page-nya ya? Kita pelajari itu nama page-nya itu overlay login sukses. Ini kita akan bikin page ini overlay login sukses gitu ya. Oke, kita masuk ke frame lagi ya. Kita akan bikin frame satu lagi buat si overlay login suksesnya. Ini kayaknya kita sesuaikan dulu. Overlay login sukses. Nah. Oke, seperti biasa kita tambahkan gridnya. Gridnya dalam bentuk kolom, kemudian ada 4 kolom, dan juga marginnya ini 20. Ya. Oke, di overlay login success ini kita akan bikin rectangle gitu ya, bikin pop up. Ini kalau nggak salah ukurannya berapa sih? Success ini rectangle ukurannya 80 kali 40 ya. Kita akan buat ini 80 kali 40 di overlay login success. 80 kali 40. Enggak, bukan yang 80 kali 40 itu banyak. Overlay login success, rectangle ininya yang gede. 320 150. 150 guys. Kemudian kita akan membuat fillnya tetap putih ya nanti fillnya. Kemudian kita bikin efek ya. Efeknya di sini adalah drop shadow. Kita akan setting terlebih dahulu. Mungkin persentasenya bisa kita setting di sini. Kalau 50 terlihatnya seperti apa ya? Oh ya, seperti itu ya. Ini lalu kemudian jangan lupa kita kasih roundednya biar kelihatannya bagus ya. Oke, ini lalu kemudian kita tambahkan teks gitu ya, login sukses gitu. Kita bikin dia di tengah-tengah, ceprot. Lalu kemudian kita bakal buat bakal buat button lagi di dalam ini, button konfirmasi gitu ya. Oke gitu buttonnya, gede dikit. Buttonnya lebih kurang seperti ini, 80 kali 40 kalau nggak salah tadi ya. Tidak. Di sini berapa nih rectangle 3 nih? 80 kali 40.
80 kali 40. Ceprot. Lumayan gede juga ya. 80. Waduh, apa nih yang bergeser nih? Oke, roundednya seperti biasa kita bikin 10 pixel. Kita nggak kelihatan ya, karena belum dikasih fill. Kita kasih dulu fillnya ini warna merah juga boleh. Warna putih nggak kelihatan nanti dia. Warna merah aja. Oke. Kemudian kita tambahin tulisan lagi. Oke, tulisannya. Oke. Ini aja lah. Kira-kira gitu aja ya. Rectangle 2. Dan oke. Ini kita bikin dia di tengah-tengah. Ceprot. Ceprot. Jadi pas di tengah gitu ya. Nah. Lalu kemudian jangan lupa supaya ini dia nanti overlay gitu ya. Nol. Kita pilih kita sembunyiin untuk ininya nih. Untuk fill-nya. Fill si layernya ini akan kita hapus. Supaya nanti pada saat user klik login yang ada di sini, ini yang nongol ini doang. Login sukses. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut konekin pada saat klik submit ini, ya kan? Ini akan diarahkan ke overlay login sukses. Kita pilih interaction, karena interactionnya on tab, lalu kemudian navigate to, open overlay kalau salah ya, open overlay bukan navigate to, open overlay, lalu pilih ke overlay login success. Itu ya, animationnya di soft aja kali ya. Oke. Jadi kurang seperti itu ya. Kalau kita cek, coba di sini kita refresh terlebih dahulu. Pada saat klik login, cepret, nongol, cepret, cepret, ini berfungsi, login, itu akan nongol tulisan login sukses. Oke. Nah, oke-nya ini nanti akan kita bikin supaya dia mengarahkan ke halaman berikutnya ya. Baru nyampe oke terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut lagi. Balikin lagi ke desain gitu ya. Nah, kalau kita cek di overlay-nya tadi, ini sepertinya untuk apa namanya? Untuk efeknya, ini sepertinya harusnya ada si fill-nya ya. Fill-nya ini nggak apa-apa putih kayaknya, tapi nggak di delete. Ini cuma dikecilin saturasinya deh kayaknya, cuma 50%. Nah, supaya kayak gitu, coba deh, jebret, jebret. Coba di refresh dulu. Iya, agak ketutup. Ya kan ini agak ini. Tapi kayaknya kurang segitu. Kalau kurang kita tambahin lagi aja. Ini kita coba 80%. Nah,
jepret. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita lihat latihan kemarin ini overlay-nya berapa ya? Oh, feel-nya nggak ada. Feel-nya nggak ada. Oke, gue tahu. Feel-nya sih memang nggak ada ya. Feel-nya itu dihapus. Jepret, ini feel-nya dihapus. Nah, tapi ngasih persentasenya itu di ininya, di pada saat klik login-nya ini, di prototype-nya. Nah, di overlay ini kalau nggak salah ini ada persentasenya nih. Sih. Nah, ini dia nih, add background behind overlay. Oh iya. Coba kita kasih 50% dah. Tuh kan? Oh iya, ternyata bukan di sana mainnya, guys. Ternyata di sini tuh. Cakep. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Sebenarnya sih sampai sini kayaknya udah selesai sih. Tapi kita mau cari nilai tambah. Ini kita cek terlebih dahulu jaraknya ya. Balik lagi ke desain. Ini 30. Jaraknya ini pastiin karena diminta ini 30 per komponen. Oke. Register page belum ada. Nah, ya kita akan coba menambahkan ya, ini udah nilai tambah sepertinya, menambahkan dashboard dan juga menambahkan melengkapi gitu ya form register. Kalau kita cek di sini kayaknya sih udah semuanya kita buat ya. Oke. Ini password. Oke. Kita akan bikin cara menambahkan, kita akan melengkapi register page-nya ini. Register page akan kita kasih seperti ini ya. Kasih email dan juga password. Kita masuk terlebih dahulu ke homepage. Kita masuk ke register page. Register page kita masuk ke aset gitu ya. Ini kita gedein. Kita gedein di sini. Lalu kemudian kita ambil ini tadi email ya. Kita cek jaraknya nih. 30. Jangan lupa. Lalu kemudian kita tambah register, biasanya ada konfirmasi password ya, jadi nanti untuk passwordnya 2 sudah sesuai. Lagi masukin email dan juga password gitu loh. Oke. Kita fokus di register page. Kita masuk lagi ke layar, masuk ke register page, form group. Nah, kita akan akan sesuaikan atau edit labelnya. Di sini labelnya kita namanya register atau registrasi, ini diharapkan buat input ya, input email gitu ya biasanya. Lalu kemudian di sini input password, lalu kemudian di sini
re-input password gitu ya biasanya. Input password. Oke. Benar nggak sih? Ulangi password ya. Re-input password. Input email. Jadi ketika emailnya ketika emailnya diklik, ini akan mengimport email. Ini kita tambahin aja, tinggal tambahin prototype-nya aja. Variance-nya change to email active. Sesuai ya. Kemudian yang password ini change to dihapus. Oh ya, nggak apa, tambahin aja change to password aktif. Change to password show aja deh. Nah, input ya. Password show. Sama ini juga change to password show. Oke. Kemudian di bawahnya ini akan kita bikin, dulu. Kita akan buat button satu lagi ya, button register. Kita bikin di master komponen. Button register. 320 kali 40. Lurusin dulu. Warnanya kita pilih agak kuning ya, si button ini tadi. Warnanya aja nih. Kemudian untuk roundednya 10 pixel. Kemudian kita kasih nama salah deh, kliknya sekali harusnya. Register. Kita bikin di tengah-tengah. Nah, itu ya. Kita jadiin komponen. Button register. Oke. Sudah, kita masuk lagi ke register page, lalu kemudian kita ke asset ya. Kita ceprotin dan masukin ini ke sini. Tas. Jangan lupa jaraknya. Mungkin 30. Sesuai permintaan ya. Oke, lalu kemudian kita konekin register page ini ke page register ya, belum ada ya. Belum sampai page register. Kita baru sampai overlay. Nah, tugas nilai tugasnya kemarin kita diminta ini sudah, lalu kemudian nilai plusnya kemarin itu kita diminta untuk menambahkan sebuah page frame dashboard, diarahkan setelah tombol OK. Mulai alert ditekan. Oke, tinggal satu lagi. Tambahin frame satu lagi. Ya. Frame satu lagi Android large. Ini kita kasih nama dashboard. Ya. Seperti biasa, gridnya kita sesuaikan. Kolom ada 4, lalu kemudian marginnya kita setting 20.
Kemudian di sini kita kasih nama dashboard. Kita copy aja nih dari sini, just ke dashboard, ceprot, dashboard page, ya. Nanti di dalam dashboard page ini kita bisa bikin berbagai konten gitu. Kemudian kita konekin si login page, kemudian tadi masuk ke overlay ini, lalu kita konekin ini nih, si button OK-nya ini, ya. Oke, sini ya, ini button OK-nya nih, kita bikin prototype-nya ke lantai penuh, navigate to dashboard page. Ini juga boleh move in, slide in, nah gitu aja dah. Oke, seperti itu ya. Nah, ini berhubung ini sepertinya mudah-mudahan jadi nilai tambahnya juga. Kita akan tambahkan apa namanya, opsi untuk kembali ya, untuk back gitu ya di setiap halamannya. Pertama homepage, nggak perlu ada opsi back. Login page ini kembalinya ke homepage gitu ya. Mungkin kita bisa tambahkan logonya ini di sini, biasa material icon, panah back atau panah ke belakang gitu ya. Mana ya? Nggak ada panah ke kiri yang positif. Panah ke kiri, please, woi. Nah, kayak gini nih, harusnya ke kiri gitu. Coba deh, back. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Ini kali ya. Ini nih. Ceprot. Gimana nih masuknya nih? Sempit kah? Oh iya, ada nih. Nah, kita tambahin di sini. Kecilin dulu guys, kecilin segede ini aja nih. Nah, gitu aja dah. Just ini kita kembali, nah kita kasih nama aja kembali gitu ya. Kita copy ke beberapa page, kita kasih, lalu kemudian register page kasih, ini overlay, tapi nggak usah ya, dashboard aja nih, dashboard juga kasih. Nah, oke, sekarang kita kasih interaksinya. Nah, kemarin tuh ada interaksi back gitu ya, back just. Nah, ini dari mana? Oh ya, back register page juga kita kasih interaksi back. Nah, kemudian yang dashboard ini dia kalau back baliknya ke sini ya, ke sukses, ke overlay ini langsung aja kita navigate ke
Login kemana ya enak ya? Oh, login page. Login page aja kali ya. So, type interaction, navigate to login page. Nah, terus oke, coba kita coba nih, just login page. Nah, password nongol, login, sukses gitu. Sukses, masuk ke sini, balik lagi ke login page. Nah, kalau login page kita klik balik lagi. Oh, kok balik ke dashboard page? Oh, karena dashboard page tadi masuk sini, harusnya jangan back, ini pilihnya. Ini pilihnya jangan back ya, pilihnya ke atas, navigate to homepage, ini aja. Ya kan? Nah, balik ke login balik lagi ke homepage. Register, prod, masukin passwordnya, register. Nggak bisa karena belum ada page registernya. Balikin lagi. Oke, selesai deh. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pembuatan tugas kali ini. Jangan lupa kita balikin ke desain supaya tidak kereset. Oke, ada lagi kayaknya. Frame dashboard yang diarahkan setelah oke sih, sudah. Oke, demikian latihan pembuatan project Figma kali ini, teman-teman. Itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.